Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu ada proses sintesis protein transkripsi dan translasi. Nah, anggota dari kelompok kami, yang pertama ada saya, Bu Nasafa Maulana dengan NIM 246135159. Berikutnya ada Akmal Nazir dengan NIM 246131172. Selanjutnya ada Sabrina Nafisatul N dengan NIM 246131183. Selanjutnya ada Sarwan Nasyiwa AS dengan NIM 246131192. Dan terakhir ada Rosa Permata Arum dengan NIM 2461302. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arosa. Pendahuluan. Protein merupakan polipeptida yang tersusun atas rantai panjang asam amino. Pembentukannya adalah hasil dari sintesis kode genetik yang terkandung dalam DNA. Dalam tubuh, protein ini dihasilkan melalui proses yang dikenal sebagai sintesis protein. Sintesis protein adalah mekanisme pembentukan protein di mana DNA berfungsi sebagai materi genetik yang mengkode asam amino. Asam amino ini kemudian diolah menjadi rantai polipeptida. Meskipun DNA sebagai sumber informasi genetik yang berada di nukleus, sintesis proteinnya sendiri berlangsung di ribosom. Oleh karena itu, diperlukan RNA sebagai perantara agar proses ini dapat berjalan. Proses sintesis protein yaitu tahapan molekuler dari DNA menjadi RNA dan selanjutnya RNA menjadi protein, dikenal sebagai dogma sentral biologi molekuler. Pada tahapan sintesis protein terdapat dua tahapan. Tahapan yang pertama yaitu transkripsi dan yang kedua adalah translasi. Tahap pertama transkripsi adalah proses pembentukan RNA dari DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Proses ini menyalin informasi genetik dari DNA ke RNA, khususnya mRNA, yang nantinya digunakan sebagai cetakan dalam sintesis protein. Pada eukariot, transkripsi terjadi di inti sel dan menghasilkan pre-mRNA yang harus diproses terlebih dahulu. Sedangkan pada prokariot, transkripsi berlangsung secara langsung di sitoplasma tanpa pemrosesan tambahan. Lokasi transkripsi ini untuk eukariot di dalam nukleus atau inti sel, sedangkan prokariot ada di dalam sitoplasma. Tahapan transkripsi. Yang pertama ada inisiasi, proses awal dari transkripsi yang ditandai dengan adanya protein yang menempel pada regulator dan RNA polimerasi pada promotor gen di DNA. Pergerakan proses ini dari ujung 5 ke 3. Tahapan yang kedua ada elongasi, proses pemanjangan rantai RNA yang sedang tumbuh selama elongasi. RNA polimerase bergerak sepanjang untai cetakan DNA dari 3 ke 5 sambil menambahkan ribonukleotida komplementer ke ujung 3 rantai RNA. Tahapan yang terakhir yaitu terminasi. RNA polimerase mencapai urutan terminator pada DNA. Sinyal ini memicu pelepasan molekul RNA yang sudah selesai seperti mRNA dari DNA dan enzim. Kemudian DNA menutup kembali. Hasilnya adalah salinan RNA dari kode genetik DNA yang siap untuk tahap sintesis protein berikutnya, yaitu translasi. Pada proses transkripsi, selain enzim RNA polimerase, dibutuhkan substrat berupa ribonukleotida atau NTP, atau nukleotida trifosfat. Enzim RNA polimerase bertanggung jawab dalam penentuan proses transkripsi dimulai dan berakhir. Baik, berikutnya hasil transkripsi. Jenis-jenis RNA yang dihasilkan ini yang pertama ada mRNA, messenger RNA yang membawa kode genetik untuk sintesis protein. Kemudian yang kedua ada tRNA, transfer RNA yang dimana membawa asam amino ke ribosom. Yang ketiga ada rRNA, ribosomal RNA yang dimana komponen struktural ribosom. Modifikasi RNA pada eukariota sebelum keluar dari nukleus, mRNA mengalami penambahan 5 cap di ujung depan, penambahan poly-A tail di ujung belakang, slip-sync, pembuangan intron, dan penyambungan ekson. Kemudian translasi.
Translasi adalah proses penerjemahan kode genetik yang terdapat pada molekul mRNA menjadi rantai asam amino yang menyusun protein. Proses ini berlangsung di ribosom yang terdapat di sitoplasma sel. Dalam translasi, mRNA berperan sebagai cetak biru yang mengandung urutan kodon, yakni triplet basa nitrogen yang menyandi asam amino spesifik. Ribosom membaca kodon-kodon ini dari arah 5 ke 3 dan mengarahkan tRNA untuk membawa asam amino yang sesuai berdasarkan pasangan antikodon pada tRNA dengan kodon mRNA. Lokasinya terjadi di ribosom yang berada di sitoplasma. Selanjutnya ada tahapan translasi. Translasi terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu inisiasi. Pada tahap inisiasi, subunit kecil ribosom pertama kali menempel pada ujung 5 mRNA dan bergerak mencari kodon start AUG. Setelah kodon start ditemukan, tRNA inisiator membawa asam amino metionin dan berikatan dengan kodon tersebut. Kemudian, subunit besar ribosom bergabung membentuk kompleks lengkap untuk memulai sintesis protein. Selanjutnya ada elongasi. Tahap elongasi adalah proses pemanjangan rantai polipeptida di mana tRNA membawa asam amino satu persatu ke ribosom sesuai kodon mRNA. Dan asam amino tersebut dihubungkan dengan ikatan peptida oleh enzim ribosom. Ribosom bergerak sepanjang mRNA melewati tRNA kosong dan menerima tRNA baru untuk membentuk rantai protein yang terus memanjang. Selanjutnya ada terminasi. Tahap terminasi terjadi saat ribosom mencapai kodon stop pada mRNA yang tidak mengenali tRNA dan menyebabkan pelepasan rantai polipeptida yang sudah terbentuk. Protein kemudian menjalani pelipatan dan modifikasi tambahan sehingga menjadi protein aktif. Oke, jadi selanjutnya ada perbedaan transkripsi dan translasi, yaitu ada 2 perbedaan utama yang perlu diingat. Nah, transkripsi menghasilkan mRNA dan terjadi di inti sel atau eukariotik. Sedangkan translasi menghasilkan protein dan terjadi di ribosom dalam sitoplasma. Selain itu, transkripsi lebih berperan dalam pengaturan ekspresi gen, sedangkan translasi menentukan seberapa banyak protein benar-benar dihasilkan dari mRNA. Nah, selanjutnya ada perbedaan dari transkripsi dan translasi. Yang pertama ada aspek perbedaan. Dari produk akhir, kalau transkripsi itu ada mRNA, yaitu salinan informasi genetik dari DNA. Kalau translasi, yaitu protein atau rangkaian asam amino. Kalau tempat terjadinya, yaitu kalau transkripsi itu ada di inti sel atau eukariotik. Kalau translasi itu adanya di ribosom di sitoplasma. Kalau fungsi utama, itu tuh di transkripsi menentukan kapan dan berapa banyak mRNA dibuat. Nah, kalau translasi, itu tuh menentukan jumlah protein yang benar-benar diproduksi. Kalau aktor utama, yaitu transkripsi itu ada RNA polimerase. Nah, kalau translasi, itu tuh ada ribosom, tRNA, dan faktor translasi. Tahap utamanya tuh kalau transkripsi itu inisiasi, lalu elongasi, lalu ke terminasi. Kalau translasi itu yang pertama ada inisiasi, lalu elongasi, lalu terminasi. Selanjutnya, nah hasil translasi. Translasi sangat berperan dalam pembentukan sel darah merah karena meskipun transkripsi menurun pada tahap akhir pematangan sel, mRNA yang tersisa tetap diterjemahkan menjadi protein penting agar sel darah merah dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, efisiensi translasi dapat berubah selama proses tersebut, sehingga jumlah protein yang dihasilkan tidak selalu bergantung pada banyaknya mRNA, melainkan pada seberapa efektif ribosom bekerja. Protein mengatur translasi seperti RBM38 juga membantu memastikan produksi protein berjalan optimal. Dan ketika mekanisme ini terganggu, maka pembentukan sel darah merah dapat terhambat dan berpotensi menyebabkan anemia. Jadi terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.